Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru sepekan. Kini diketahui pembagian tugas antara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut. Sebelumnya, sebagian masyarakat Indonesia mulai mencermati peran Presiden dan Wakil Presiden, dan akan fokus ke dalam beberapa hal di pemerintahannya. Yakni Presiden Indonesia fokus menangani permasalahan internasional. Sementara Gibran fokus pada urusan domestik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto, dalam penjelasannya, mengatakan bukan itu pembagian tugas yang dilakukan di antara keduanya. Gak ada pemikiran begitu, ujarnya. Menurut Presiden Prabowo Subianto, hubungan internasional tetap akan dilakukannya untuk menjaga hubungan baik. Sedangkan urusan domestik akan lebih difokuskan dan tugas utama seorang presiden. Hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Ketika kampanye pemilihan calon presiden, visi harus direalisasikan, yakni kesejahteraan bangsa Indonesia. Menurut Presiden Prabowo Subianto, fokus saya yang utama adalah kesejahteraan rakyat. Kemakmuran bangsa, imbuh dia. Di lain pihak, menurutnya tak akan melakukan dulu evaluasi terhadap menterinya dalam waktu dekat. Yang repot kalau dia punya pemikiran atau agenda-agenda. Saya punya wewenang, saya punya kekuasaan, saya akan cari peluang untuk kepentingan saya atau kelompok saya sendiri. Nah, ini nanti kurang baik kalau terlalu cepat, jelas Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan lawatan ke sejumlah negara pada pekan depan. Menurut Mensesnek Prasetya Hadi, diperkirakan kepergian Presiden Prabowo Subianto dalam perjalanan dinas pertamanya itu akan butuh waktu agak lama. Oleh sebab itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memegang kendali sementara pemerintahan selama beberapa waktu ke depan. Dia menyatakan, selama Prabowo berkunjung ke luar negeri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk sementara menjalankan tugas-tugas di dalam negeri. Ya pasti dong, kan aturannya pasti begitu. Iyalah pasti, ada suratnya, kata Prasetyo. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek Prasetyo Hadi, kepada sejumlah awak media. Nantinya pihaknya akan menerbitkan surat pelaksana tugas sementara, menggantikan posisi Presiden. Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri beberapa agenda kenegaraan, yaitu KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation, APEC, akan terselenggara pada 13–16 November tahun 2024 di Peru. Sementara itu, KTT G20 digelar pada 14 hingga tanggal 16 November tahun 2024 di Brasil. Dengan demikian, kendali pemerintahan dipegang sementara oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek Prasetyo Hadi pada Selasa tanggal 29 Oktober tahun 2024. Prasetyo Hadi menyebut pihaknya akan menerbitkan surat ihwal posisi Gibran sebagai pengendali pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri forum KTT APEC di Peru dan sekaligus akan menghadiri G20 di Brasil bulan November tahun 2024. Rocky Gerung seolah dibuat penasaran dengan gaya dan cara kepemimpinan Gibran yang beberapa pekan ke depan yang akan menggantikan Prabowo. Ya mungkin 1 bulan Pak Prabowo tidak ada di Indonesia, itu kemudian akan menjadi suatu pertaruhan untuk ujian pertama Wakil Presiden, mampu tidak untuk mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi kabinetnya. Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Menurut Rocky Gerung, pengamat politik, momen ini sekaligus menjadi ajang untuk menguji kapasitas seorang Wakil Presiden hingga kedisiplinan para menteri kabinet merah putih. Saya kira itu semacam jebakan psikologis, yang orang akhirnya berpikir apakah ini disengaja, untuk menguji kapasitas wakil presiden, apakah menteri-menteri akan punya disiplin yang sama, ujarnya.
Meskipun usia Gibran masih jauh lebih muda dari menteri-menterinya yang akan dipimpin, namun menurut Rocky, sosok sang ayah pastinya akan langsung menjadi tutor dadakan. Pasti Gibran akan memimpin kabinet selama Presiden Prabowo ada di luar negeri. Tentu beliau bersiap-siap untuk memahami sebuah teknik dari sidang kabinet. Masih ada bapaknya, Pak Jokowi tentu jadi tutor untuk anaknya itu, urainya. Untuk diketahui, pengalihan tugas kepresidenan kepada wakil presiden sudah menjadi hal yang wajar. Pasalnya, wakil presiden wajib membantu presiden yang tengah kunjungan kepala negara ke luar negeri. Seperti sebelumnya, saat Presiden Joko Widodo mengunjungi Australia pada 4–6 Maret tahun 2024, Jokowi menyerahkan acara-acara pemerintahan ke wakil presiden Ma'ruf Amin yang berada di Jakarta. Komentar warganet, dalam manajemen suatu organisasi, tentu setiap orang yang akan menjalankan amanah yang diberikan, sudah mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing atau disingkat tupoksi, jadi setiap jabatan yang diamanahkan di pundaknya itu sudah melekat tugas pokok dan fungsinya. Sehingga pejabat yang bersangkutan harus segera mempelajari dan menghayati apa perannya dan apa tugasnya, bukan mengambil peran dan tugas yang melenceng dari tupoksi jabatan tersebut. Kerja di pemerintahan, bukan kerja serabutan. Masing-masing sudah punya porsi sesuai tupoksinya. Jadi nanti bisa dievaluasi kinerjanya. Bagi yang pernah bertugas di pemerintahan, sudah paham masalah tersebut. Sehingga pejabat tersebut akan bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsinya kepada atasannya. Jadi Gibran selaku wakil dari Presiden Prabowo Subianto, tidak boleh mengambil alih tugas Presiden jika tidak mendapat mandat atau surat pelaksana harian dari Presiden Prabowo Subianto, apalagi untuk tujuan pencitraan. Jadi Gibran dikatakan pelaksana harian Presiden, jika Presiden Prabowo Subianto hanya meninggalkan tugas selama beberapa hari saja. Apabila Presiden Prabowo Subianto meninggalkan tugasnya sebagai presiden selama sebulan hingga paling lama 6 bulan, maka Gibran mendapat mandat sebagai pelaksana tugas presiden. Kenapa istilah pelaksana tugas itu yang harus dibahas? Sudah jelas tatanannya. Sebagai gambaran adalah melaksanakan rutinitas berjalannya roda pemerintahan sehari-hari. Masih ada bapaknya Gibran yang menjadi corong di balik layar bagi anaknya. Yang harus digarisbawahi, Gibran tidak boleh mengambil tugas presiden yang bersifat strategis, berupa kepres atau menyangkut masalah keuangan negara. Mensesnek Prasetyo Hadi juga, dalam menyampaikan informasi ke awak media, harus berupa edukasi bila dipertanyakan peran dan tugas yang dimandatkan oleh presiden. Jangan malah memancing opini seolah-olah Gibran boleh melakukan apa saja sekehendak hatinya. Jangan-jangan Mensesnek sendiri tidak paham prosedur. Padahal itu sudah ada protapnya atau prosedur tetap. Gibran juga sebelumnya pernah jadi pejabat publik, dia pasti paham.